Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua sehat ya. Dan bagi yang merasa kurang sehat, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, sekarang Ibu akan melanjutkan dengan mencek kehadiran kalian. Bagi yang Ibu sebut namanya, bisa mengangkat tangan dan mengatakan hadir ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7 dengan subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang kebersamaan di sekolah. Adakah yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebersamaan di sekolah itu? Ya, tepat sekali, Nak. Kebersamaan di sekolah yaitu rasa kekeluargaan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Setelah kalian tahu apa itu kebersamaan di sekolah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran PKN kita ini adalah siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur. Siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan jujur. Siswa mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri. Bagaimana, Nak? Apa kalian bisa memahami tujuan dari pembelajaran kita? Oke, kalau kalian sudah paham, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Anak-anak, silahkan kalian amati gambar serta mendengarkan dongeng burung dan ikan yang akan Ibu bacakan ya. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat ke setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandang biji-bijian itu. Saat sedang memandang biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Lalu si ikan berkata, "Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu?" Kata ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu pohon-pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekelompok cacing yang bergeliatan. Lalu kata burung itu, "Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan." Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing di dalam air dengan berada di atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. "Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu?" kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung dan menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap
sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, kata si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Setelah kalian amati, apa ada pertanyaan mengenai gambar yang ibu tunjukkan di depan? Pertanyaan yang bagus, nak. Kenapa pada saat upacara siswa berbaris sesuai kelas masing-masing mereka? Begini, nak, dengan berbaris kalian bisa berlatih kedisiplinan dan akan terlihat lebih rapi. Bagaimana? Apa sudah paham? Anak-anak, sekarang kita coba bermain melalui gerakan tarik kijang ya. Oke, sekarang kalian dengarkan langkah-langkah gerakan tarik kijang yang akan ibu jelaskan ya. Yang pertama, kita berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri dengan posisi tangan lurus dan jari membuka serta posisi badan membungkuk. Yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri serta posisi kaki jongkok seperti gambar. Apa kalian sudah paham? Sekarang ibu akan memberikan kalian pertanyaan dan jika kalian ingin menjawabnya, silakan acungkan tangan ke atas ya. Pertanyaannya, sebutkan contoh kebersamaan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Betul sekali ya, contohnya itu adalah upacara bendera, bermain bersama, dan gotong royong ketika piket kelas. Mari kita ketepuk tangan buat kita semua. Sekarang coba kalian ingat informasi apa yang kalian dapat dari membaca teks upacara bendera. Iya, tepat sekali ya. Salah satu informasinya adalah kita jadi mengetahui manfaat dari baris berbaris pada saat upacara. Anak-anak, sekarang ibu minta kalian menceritakan kembali dongeng ikan dan burung secara bergantian ya. Sekarang tolong jelaskan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, tepat sekali. Kita belajar tentang kebersamaan di sekolah. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan tutup, tetapi kita akan menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung dulu ya. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak saja, banyak pohon cemara. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ibu cukupkan pembelajaran hari ini dengan membaca doa pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.